Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elan Ilyas Sidik dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang Islam Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang. Sebagian besar menganut Islam aliran Sunni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia, dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, hampir 90% dari populasi Indonesia. Namun, kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Justru, Indonesia adalah sebuah negara sekuler, demokratif, tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Sejak awal berdirinya negara ini, sudah ada banyak perdebatan politik mengenai dasar ideologi negara Indonesia. Sejumlah kelompok Islam konservatif, termasuk sejumlah partai politik, berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam. Namun karena ada puluhan juta penduduk non-muslim, apalagi banyak penduduk yang menganut Islam di Indonesia bukan orang muslim yang mempraktekannya dengan sangat ketat, nominal muslim, berdirinya sebuah negara Islam sekaligus penerapan hukum syariah selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi. Partai-partai politik yang mendukung pendirian negara Islam di Indonesia belum pernah sempat meraih suara mayoritas penduduk sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia. Bahkan berdasarkan hasil pemilihan-pemilihan setelah Orde Baru Soeharto, partai-partai Islam yang konservatif sepertinya justru kehilangan dukungan dibandingkan partai-partai sekuler. Dan karena itu, tampaknya kecil kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi negara Islam di masa mendatang. Namun, memang benar juga bahwa aliran Islam yang konservatif dalam masyarakat Indonesia tampaknya sempat meningkatkan pengaruh terhadap politik regional dan politik nasional sejak 2017. Proses Islamisasi di Indonesia, atau tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan dan yang berpengaruh atau serangkaian gelombang dan berjalannya sejarah. Gelombang-gelombang itu yaitu perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh, dan gerakan-gerakan sosial. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan kedatangan Islam di Indonesia. Kemungkinan besar para pedagang Muslim dari berbagai negara telah ada di wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13. Sementara itu, batu-batu nisan mengindikasikan keberadaan sebuah kerajaan Muslim di Sumatera Utara pada tahun 1211. Mungkin kerajaan-kerajaan lokal mengadopsi agama baru ini karena bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu dalam perdagangan dengan para pedagang asing yang sebagian besar beragama Islam baru dari abad ke-15 dan selanjutnya kerajaan-kerajaan
dan kesultanan Islam menjadi kekuatan politik dominan di kepulauan ini. Meskipun mereka akan kemudian dikalahkan oleh para pendatang baru dari Eropa, yaitu Portugis dan Belanda di abad ke-16 dan abad ke-17. Variasi agama Islam di Indonesia. Tibanya Islam di kepulauan ini memiliki dampak-dampak yang beragam bagi komunitas lokal, tergantung konteks dampak yang beragam, tergantung konteks historis dan sosial dari wilayah tempat kedatangannya. Di beberapa bagian dari Nusantara, kota-kota bermunculan akibat para pedagang Muslim mendirikan tempat permukiman di sana. Namun di wilayah-wilayah lain, Islam tidak pernah menjadi agama mayoritas. Kemungkinan karena letaknya jauh dari rute-rute perdagangan yang penting, seperti wilayah Indonesia Timur yang terletaknya jauh dari jalur dagang utama, bahkan terletaknya di semacam kekosongan ekonomi. Sementara itu, di wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh kuat dari kebudayaan animisme atau Hindu-Buddha, penyebaran agama Islam diblokir oleh kebudayaan-kebudayaan yang telah ada, seperti di wilayah Bali yang didominasi kebudayaan Hindu sampai saat ini, atau agama Islam jadi bercampur dengan sistem-sistem kepercayaan animisme yang sudah ada. Mungkin sekian dari saya dan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.